أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an fi yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan dan yang sama-sama kita muliakan, para tuan guru, para ustadz yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan, sesepuh-sesepuh masyarakat Tutuha Langgar, wabil khusus Tutuha Langgar di desa Taut Dalam ini, desa Pugaan RT 5. Dan yang ulun muliakan dang sanak ulun, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam langgar ini, tentunya dengan niat dan tujuan yang sama, tidak lain dan tidak bukan satu tujuan bersama-sama mengagungkan, memuliakan ataupun mentakzim kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita atas hadirnya, lahirnya baginda Rasulullah ke alam dunia ini. Karena kata Rasulullah, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an fi yaumil qiyamah. Barang siapa, kata Rasulullah, mentakzim, memuliakan, mengagungkan maulidku, mengagungkan kelahiranku, kuntu lahu syafi'an fi yaumil qiyamah. Nanti kata Rasulullah, aku akan menjadikan syafaat bagi orang-orang yang mengagungkan kelahiranku. Jadi mudah-mudahan berataan yang ada di sini mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah atas keharibaan junjungan kita Sayyidul Wujud wa sababun likulli mawjud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab adanya Rasulullah, maulid pada hari ini, pada malam hari ini pun ada. Kadang mungkin kita kawa merayakan maulid, kadang mungkin adanya maulidnya Rasul, kalau Rasulullah kada ada. Tak kumpul kita pada hari ini sabarataan berkah Rasulullah. Ada lain. Di annahu sababun likulli mawjud wa sabakun likulli sebab. Rasulullah adalah sebab adanya sesuatu dan sebab adanya sekali sebab. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani wa man ahabbaka faqad ahabbani wa fi asar
Wa man wasala ilaika faqad wusula ilayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, barang siapa menyebut akan nama engkau, maka hakikatnya dia menyebut namaku, kata Allah. Barang siapa cinta kepada engkau, maka pada hakikatnya dia cinta dengan aku, kata Allah. Bahkan di dalam riwayat lain mengatakan, barang siapa man wasala ilaika faqad wasala ilayya. Barang siapa sampai ma'rifatnya kepada engkau, sampai musyahadahnya kepada engkau, maka hakikatnya dia sampai kepada aku, kata Allah. Ini hadis menunjukkan betapa mulia dan agungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya Rasulullah. Betapa mulianya Rasulullah. Bahkan kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami tidak diangkat nama kami, wahai Muhammad, kecuali nama engkau juga diangkat. Apabila ada nama Allah, mesti ada nama Muhammad. Apabila kalimat la ilaha illallah, mesti sambungannya Muhammad Rasulullah. Apabila dikata Allahumma, maka sambungannya pasti sholli ala Muhammad. Maka pada hakikatnya ketika kita menyebut nama Allah, nama Rasulullah, hakikatnya kita zikrullah, zikir dengan Allah. Kita membaca maulid, hakikatnya kita zikir dengan Allah. Kita membaca syair, hakikatnya kita zikir dengan Allah. Secara zahir kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, hakikatnya kita mengagungkan akan nama-nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengkaitkan setiap sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah pasti mulia. Kullu ma yata'allaqu bi Rasulillah fahuwal karam. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, maka mesti menjadi mulia. Kita umatnya Rasulullah mulia, dimuliakan. Lebih mulia daripada umat-umat terdahulu itu dengan sebab berhubungan dengan Rasulullah. Maulid Nabi yang kita rayakan malam hari ini mulia karena berhubungan dengan Rasulullah. Langgar nang mengadakan maulid mulia karena berhubungan dengan Rasulullah. Bahkan kampung nang dibacakan maulid Nabi mulia itu dengan sebab berhubungan dengan Rasulullah. Wa makana mu'adzibahum wa anta fihim. Allah kadang menurunkan azab apabila di antara mereka itu ada Rasulullah. Jadi insya Allah ini musim katam. Kalau kita membaca maulid, baseh kada baseh, insya Allah tahun kena benih baik. Insya Allah baik benih. Ya, doanya sikit aja. Kada hendak baik apa nih? Dahan benih baik. Ya, kada hendaknya baik. Nah, makanya bila salah satu tampung tawar gasan benih baik, tulis bismillah, tulis salawat, jangan bahina di kertas, buat dalam botol minyak harum, pajal di pahumaan, buncu membuncu, insya Allah benih itu baik. Enggak ada percaya coba ya. Ulung kada bahuma, jadi kita tahu, nang bahuma aja yang tahu. Nah,
berkenaan dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Maulid Ad-Dibai, fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara wasdadul kursi haibatan wa waqara wamtalatis samatu anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara, berguncang, bergerak aras. Aras bergerak, aras berguncang ketika lahirnya baginda Rasulullah. Kenapa jadi berguncang? Karena aras senang, karena aras himong, karena aras gembira lahirnya baginda Rasulullah. Aras gembira, masa kita kada gembira? Aras gembira luar biasa karena himong aras ketika lahirnya baginda Rasulullah. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara, bertambah-tambah kursi keagungan dan kehimungannya. Jadi kursi yang di atas aras itu himong, bertambah himong ketika lahirnya baginda Rasulullah, karena gembira lahirnya Rasulullah. Himong itu bahasa kitanya arai. Nah, wamtalatis samatu anwara, langit dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Artinya sebelum lahirnya baginda Rasulullah, langit itu sunyi. Langit itu kada tarang. Ketika Rasulullah lahir, langit gembira, maka dipenuhi dengan cahaya. Keluar cahaya-cahaya yang ada di langit. Hibuh di langit. Nah, wadajjatil malaikatu tahlilaw wa tamjidaw wa istighfara. Baku ciak. Baku ciakan para malaikat di langit. Tahu lah apa yang baku ciak? Baku ciak itu ya baku ciak. Bahan apa lagi? Nah, baku ciak itu yaitu baku ciak bang dah. Bahasa Indonesianya teriak. Jadi berkuciakan para malaikat di langit itu kuciakan. Kenapa para malaikat itu berkuciakan? Karena gembira menyambut lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahlilau wa tamjidaw wa istighfara. Mereka mengucap tahlil, mereka tamjid, mengucap alhamdulillah wa istighfara, dan meminta ampun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu teriakan para malaikat ketika lahirnya baginda Rasulullah. Berderau langit karena gembira dengan lahirnya Rasulullah, maka para malaikat itu mengata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya para ulama mengatakan orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, kalau dinilai dengan nilai pahala, maka pahalanya bagaikan pahala seisi langit. Walam tazal ummuhu tara'an wa'am min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamlih. Ketika Rasulullah di dalam kandungannya Aminah, maka sedikit pun Aminah kadang merasa susah, kadang merasa sakit, karena sempurna kehamilan Aminah tadi. Lain kalau kayak kita. Kalau kita 40 hari 4 bulan ditiup oleh Allah Ta'ala roh, nah meninjak kaki
kiri, ke kanan parut bibinian. Kalau Rasulullah di dalam rahim ibunya Aminah, Rasulullah itu sempurna, kada menyakiti sedikit pun akan parutnya Aminah. Sampai lahir, bahkan tiap malam Aminah itu bermimpi dengan para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu berucap, ujar para nabi-nabi, "Napa? Anakmu wahai Aminah akan lahir sebagai penutup daripada segala nabi dan kami akan menjaga." Itu para nabi-nabi di dalam mimpinya di dalam mimpinya Aminah ketika lahirnya baginda maniankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala mastaddat biha talaqu bi idzni rabbihil khalqi wa sana'atil habibah sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bi tamami. Tidak sedikit pun Aminah itu merasa kesusahan ketika Rasulullah itu lahir. Dengan izin Allah lahirnya baginda Rasulullah dalam keadaan syajidan, sujud. Karena pada waktu itu Rasulullah lahir, yang membidani Rasulullah pada saat itu bernama Syifa, pembantu Sidin Suwaibah. Syifa ini mama daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah lahir, maka tembuslah pandangan Syifa. Pandangan Syifa itu melihat akan separuh daripada kota Roma. Terang penglihatan diberi Allah Ta'ala kasyaf. Kenapa diberi kasyaf? Karena berparak dengan baginda Rasulullah. Syifa mendapatkan kasyaf karena berparak dengan Rasulullah. Yang namanya kasyaf ini macam-macam pian. Itu kasyaf secara lahiriah. Ada saja kasyaf secara batiniah pulang. Kasyaf secara batiniah, hatinya bersih. Itu kasyaf batiniah. Hatinya bersih. Tiada dinding antara dia dengan Allah. Tiada dinding antara dia dengan Rasulullah. Allah memberikan kasyaf kepada Syifa karena Syifa berparak dengan baginda Rasulullah. Mendapatkan kasyaf. Rasulullah itu sajidan. Keluar Rasulullah, lahir Rasulullah dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Bersunat pulang. Itu kalau kisahnya Rasulullah itu bersunat. Di dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah lahir, sempat Rasulullah itu hilang. Rasulullah itu hilang. Artinya ketika Rasulullah lahir, kan ada. Ujar Aminah, mana anakku nah? Ada kalau bisa kakak anak lahir hilang nah. Ternyata apa? Dibawa oleh malaikat Jibril. Kemana malaikat Jibril membawa? Kepada Nabiullah Adam. Dipertemukan ketika Rasulullah lahir dengan Nabiullah Adam. Maka Nabi Adam mencium di antara dua belah mata Sidin, di antara kaning sini, di tengah. Dicium oleh baginda Nabiullah Adam. Apa kata Adam? Ujar Adam, marhaban bi habibi, marhaban bi abi ruhi. Selamat datang wahai kekasih Allah, wahai kekasihku, selamat datang wahai abah rohku. Kenapa Nabi Adam mencium kaningnya Rasulullah? Karena ujar Nabi Adam, secara zahir Muhammad ini, bayi ini adalah anak cucuku. Tetapi secara hakikat, kata Nabi Adam, ini adalah abahku.
Makanya kata Allah Ta'ala Rasulullah, ana abal arwah wal adam abal bashar. Mana tuh hanya roh lawan jasad? Nyata tuh roh. Secara zahir Adam lebih tuha. Tetapi secara hakikat Rasulullah lebih tuha. Makanya Rasulullah didatangkan kepada Nabi Adam, dicium oleh Nabi Adam di kaning. Nah, ujar Nabi Adam, ini anakku secara zahir, tetapi hakikatnya ini abahku. Ini abahku, kata Nabi Adam. Luar biasa Nabi Adam. Allah memerintahkan Jibril membawa Rasulullah ke Nabi Allah Adam. Pernah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya lawan Rasulullah, paman sidin. Ujar Sayyidina Abbas, wahai Rasulullah, bolehkah aku batakun jar Sayyidina Abbas, wahai anak nda ponakan, kan paman sidin. Jadi ujar Sayyidina Abbas, aku hendak batakun wahai ponakanku. Ujar Rasulullah, inggih, apa nang pian takunkan wahai paman? Apa jar Sayyidina Abbas? Ketika engkau berumur 40 hari, aku melihat engkau seakan-akan bercakap-cakap lawan bulan. Model kayak bepandiran lawan bulan. Waktu umur 40 hari. Apa yang engkau bicarakan lawan bulan? Kan ada kan yang sanggup bepandiran bulan? Kan ada. Rasulullah aja yang sanggup bepandiran lawan bulan. Kenapa ujar Rasulullah? Wahai pamanku, ketika aku lahir wahai paman, malaikat Jibril itu turun membawakan kain kapan? Kain kapan? Kain sutra nang dibawa dari surga Firdaus. Orang Bahari menyebut sundus. Tahu sundus? Ah, tahu kan sundus? Dan yang tahunya sama atau berkata tahu? Nah, nanggasan memundut ke kanak tuh nah. Nah, Rasulullah lahir, Jibril membawa kain sundus tadi dari surga. Di kain itulah nang memundut Rasulullah ketika Rasulullah bimbah lahir tadi. Lalu ujar Rasulullah, ketika berumur 40 tahun, 40 hari, di situ ujar Rasulullah, nah, bidannya menjaret, talalu pisit di sebelah kanan, sehingga sakit. Lalu ujar Rasulullah, hendak menangis karena sakit. Apa ujar bulan? Ya Habiballah, la tubki, wahai kekasih Allah, jangan menangis. Kan bulan beradab lawan Rasulullah, kada mau menyambat ngaran wahai Muhammad, kada, tapi wahai Habibullah, kekasih Allah. Adabnya bulan. Jangan engkau menangis. Kenapa jangan menangis? Sebab ujar bulan, kalau engkau menangis, maka satu tetes air mata jatuh ke bumi, niscaya bumi tidak akan subur sampai hari kiamat karena sedih engkau menangis. Rasulullah mendengar bulan berucap demikian, Rasulullah keingatan, amun bumi kada subur, kayak apa umatku kaina? 40 hari sudah memikirkan lawan umat. Maka kata Rasulullah, aku kan jadi menangis sebab bulan memadahi aku demikian. Lalu ujar Rasulullah lagi, menjaret orang sebelah kiri. Bidan itu menjaret kain sebelah kiri, nah memundut, nah sakit pulang, hendak nangis pulang. Aku ujar Rasulullah. Maka ujar bulan, ya Habibullah, la tubki,
jangan engkau menangis wahai kekasih Allah. Kalau engkau menangis, niscaya air mata engkau satu tetes jatuh ke bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyuburkan tanah bumi ini sampai hari kiamat, tidak ada yang tumbuh. Jadi Rasulullah kada jadi menangis. Rasulullah sedih, tapi Rasulullah kada wani menitiskan air mata. Sebab bila air mata Rasulullah jatuh ke tanah, maka tanah akan menjadi tandus. Rasulullah. Makanya ujar Rasulullah, apa kata para ulama, saking mulianya Rasulullah sampai-sampai Allah mengatakan, ujar Allah, man wasala ilaika ya Muhammad faqad wasala ilayya. Orang yang sampai ma'rifatnya kepada engkau wahai Muhammad, niscaya sampai ma'rifatnya kepada engkau sampai kepada aku wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Jadi Allah menggambarkan Muhammad itu adalah sebagai pintu untuk menuju kepada Allah. Lam yablugh ilaika min babil akbar, kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi. Tidak akan sampai seseorang kepadaku, kata Rasulullah, kata Allah, kecuali min babil akbar, kecuali dengan pintu yang aku muliakan. Siapa pintunya? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang memusyahadahkan Rasulullah, maka hakikatnya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita sampai kepada Allah kalau kada lewat Rasulullah. Para habaib kenapa jadi mulia? Karena berhubung dengan Rasulullah, mudahnya bermakrifat dengan Allah. Para ulama kenapa maka mulia? Karena para ulama berhubung roh para ulama dengan Rasulullah lewat nur keilmuannya, maka para ulama insya Allah mudah sebaratan mencapai makam makrifat. Asa bujur-bujur memusyahadakan kepada Rasulullah. Orang yang memandang Rasulullah hakikatnya memandang Allah. Karena diri Rasulullah itu kenyataan sifat jamal, sifat jalal, sifat qahar, dan sifat kamalnya Allah nampak pada diri Muhammad. Orang yang hendak sampai kepada Allah harus lewat Rasulullah. Dan kada mungkin sampai kepada Rasulullah kada lewat guru. Pintu Allah adalah Rasulullah. Pintu Rasulullah guru. Pintu Rasulullah guru. Napa ujar Allah? Wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Kata Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah oleh kalian dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan engkau bercerai-berai, jangan kada berpingkut. Siapa hablullah? Siapa talinya Allah? Yaitu Rasulullah. Siapa talinya Rasulullah? Yaitu guru-guru kita. Kawalah pian mengenal Rasulullah kada kala lewat guru. Kawalah pian mengenal Allah kalau kada lewat Rasulullah. Makanya wajib kita berguru. Kita muliakan guru sama muliakan Rasulullah. Kita memuliakan Rasulullah sama memuliakan Allah. Inilah yang disebut dengan wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian dengan talinya Allah. Makanya guru itu ada kan keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Artinya keilmuan guru ini bersanad kepada Rasulullah. Makanya di antara yang dikatakan oleh guru sekumpul, orang yang hendak sampai kepada Rasulullah, maka dia duduk di hadapan guru, pandang guru itu bagaikan memandang Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam diri guru terkandung nurnya Rasulullah, yaitu berupa ilmu. Dan di dalam memandang Rasulullah, maka pada hakikatnya memandang Allah. Kenapa? Karena Rasulullah itu tercipta daripada nurnya Allah. Kawalah kada berguru, kada kawa.
Kemudian lagi Rasulullah itu lahir dalam keadaan suci. Tuhurun ala tuhrin. Suci di atas suci. Kalau kita orang biasa lahir berdarah, yalah, digat, dimandii, dibersihi oleh bidan. Kalau Rasulullah kada bersih, tuhrin ala tuhrin, tuhurun ala tuhrin, dan harum pulang. Sudah bersih, harum pulang. Kalau orang biasa lahir rigat, bau ganyir pulang. Itu lah, bau ganyir. Cuma dibersihi oleh bidan, lalu bersih, dikasih, diapa-apai, lalu harum, dicium. Kan? Itu kalau kita, kalau Rasulullah suci. Makanya Rasulullah itu suci di atas suci. Rasulullah suci zahir dan batin. Kada ada rigat sedikit pun. Makanya di dalam fikih hukumnya Rasulullah, air kencing Rasulullah itu suci. Kalau air kencing kita najis, menajis. Sudah najis, menajiskan pulang. Itu kita. Rasulullah itu kada wajib apa? Berbasuh itu apa bahasannya? Istinja. Kalau kita wajib berbasuh, itu kalau bakame wajib berbasuh. Bakame tidak boleh berbasuh. Bahira kada boleh berbasuh. Nang berbasuh itu limbah bahira. Nah, itulah. Nataranay. Kada ngerti kah? Lutingnya lembat. Pertama ngantok, kedua iya. Siang tadi banyak mangkot benih. Nah. Getah murah. Lo bingung ya mikirkan. Rasulullah itu suci. Di atas suci. Rasulullah kada wajib istinja. Tapi kenapa Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala berbasuh? Karena Rasulullah sebagai contoh. Melajari kita cara berbasuh nang kayak apa. Kalau seandainya Rasulullah kada berbasuh, kada apa? Kenapa? Karena Rasulullah itu suci. Dan suci zahir dan batin. Adalah sejarahnya yang suah melihat tahir Rasulullah. Ada. Seandainya kalau Rasulullah itu bahira, misalnya buang air besar rasanya, misalnya seandainya ada kotoran Rasulullah, niscaya berabut manusia memakan. Kenapa? Karena suci dan mustahil berbau. Lain kalau ampun kita di sini kita ngeluarkan baunya sampai ke ujung sana. Itu kita. Itu istimewanya Rasulullah. Suci di atas suci. Nah, makanya Rasulullah itu sebagai contoh lawan kita. Yang berapa dah? Yang 10. Ini kisahnya tidak lawas hendak teman. Nah, hendak seteman, ampihan lagi mah nek. Hendak lawas, tetap hendak ampihan juga. Nah, ya kayak itu, jamploknya kada berubah. Ya kalau mau berubah jadi apa? Jadi habang ada tetapi putih, tapi putih. Nah, sebuting lagi. Rasulullah dilahirkan oleh Mama Sidin Aminah, begitu. Bidannya tadi, mamanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Syifa dan Suwaibah. Syifa nama bidannya, Suwaibah nama pembantu atau budak yang mengganii Rasulullah lahir. Bidan. Nang menyusui Halimatus Sa'diyah. Yang menyusui. Kemudian kenapa Allah memilih 4 orang ini? Allah memilih Aminah sebagai Mama Sidin yang mengandung, Mama Sidin yang melahirkan. Allah memilih Suwaibah dan Syifa sebagai bidan ketika lahirnya baginda Rasulullah. Dan Allah memilih
Halimatus Sa'diyah sebagai orang nang menyusui Rasulullah, tentu ada rahasia yang tersembunyi di dalam kelahiran baginda Rasulullah tersebut. Aminah artinya aman. Aman dan tentram. Artinya orang yang memuliakan lahirnya Rasulullah, mengagungkan maulidnya Rasulullah, maka insya Allah orang itu diamankan oleh Allah Ta'ala daripada bala bencana. Insya Allah mudah-mudahan penyakit kita hilang, nang sehat selalu sehat, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, diberi keberkahan dengan keberkahan maulidnya Rasulullah, dengan sebab tabarukan aminatu, aminah, artinya aman dan tentram. Nang kedua, Rasulullah itu ketika lahir dibedani oleh Syifa dan Suwaibah. Syifa itu artinya penyembuh, Suwaibah itu artinya pahala. Penyembuh, orang yang mau memuliakan maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi, maka dia disembuhkan oleh Allah Ta'ala daripada segala penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Banyu-banyu nang ada kita bawa nih di dalam langgar ini pada hakikatnya menjadi penawar, menjadi syifa bagi kita nama agungkan. Sayang kada habis, bila kada habis bawa boleh, berikan lawan anak, jadi penarang hati. Timbang minum separuh buang, mubajir. Mari tahu di besi jurang, nukar pakai duit, minum sekitarnya buang, habiskan. Karena ini obat, ini jadi penawar. Kita membaca maulid, kita membaca apa? Syair, kita membaca rawi, itu hakikatnya kita membaca maulid Nabi, kita membaca manakibnya Rasulullah. Kalau membaca manakibnya wali, turun rahmat. Kalau membaca manakib Rasulullah, Sayyidur Rahmat memenuhi akan kita nang hadir di sini. Bukan turun rahmat lagi, tapi Sayyidur Rahmatnya ada di sini. Sehingga banyu itu mendapat berkah. Orang tulak mendapat berkah. Itu ngarannya syifa, penyembuh bagi batin, penyembuh bagi dosa, penyembuh bagi maksiat, penyembuh bagi penyakit zahir dan batin. Suwaibah artinya pahala yang luar biasa. Kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah itu artinya Sa'diyah. Sa'diyah itu keberuntungan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita merayakan maulid pada malam hari ini mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa berkah dan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di sini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya bersama baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan berkumpul kita di sini menjadi penghapus bagi segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran tetangga kita. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah.